Syekh Siti Jenar, guru mistik sejati. Setuju atau tidak, kehadiran mistik Syekh Siti Jenar telah mewarnai kehidupan mistik kejawen. Mistik ini memang unik dan banyak menimbulkan kontroversi, terlebih-lebih ketika Syekh Siti Jenar berbicara tentang Tuhan dan kematian, mungkin dapat mengundang kebencian. Namun sebagai sebuah wacana kultur mistik kejawen, hal ini pun patut diketahui. Ada yang berpendapat bahwa ajarannya termasuk golongan keras, bukan lembut dan sejuk. Syekh Siti Jenar lebih banyak menyampaikan mistik tajam, bukan lembut. Berbicara tentang Syekh Siti Jenar dalam konteks mistik memang sering diperdebatkan. Setidaknya banyak pihak selalu meneror bahwa Syekh Siti Jenar penganut ajaran sesat. Syekh Siti Jenar menyimpang dari petuah wali. Sementara itu, ada juga yang masih angkat topi terhadap paham mistik Syekh Siti Jenar. Paling tidak, yang setuju ini akan berkilah bahwa Syekh Siti Jenar bukan penganut mistik yang sesat. Jika ada yang mengatakan demikian, berarti pemahaman mistiknya masih sepotong-sepotong. Memang, sempat muncul dua versi kematian Syekh Siti Jenar yang mengimplikasikan Syekh Siti Jenar berada di pihak yang salah atau benar. Pertama, di kalangan pesantren selalu ditekankan bahwa kematian Syekh Siti Jenar dihukum pancung. Alasan hukuman adalah ajaran Syekh Siti Jenar yang dianggap menyesatkan masyarakat. Kedua, seperti yang pernah dikisahkan Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Ajaran dan Jalan Kematian Syekh Siti Jenar tahun 2002 dan Ahmad Hojim dalam bukunya Syekh Siti Jenar Makna Kematian tahun 2002, Syekh Siti Jenar mati karena memilih kematiannya sendiri. Proses semacam itu senada pula dengan kematian pujangga besar Jawa, Rangga Warsita. Di satu pihak ada yang mengisyakan dia mati terbunuh, dan di lain pihak dia mati karena memilih jalan kematiannya. Bagi pemerhati mistik kejawen, yang penting bukan pada masalah ajaran Syekh Siti Jenar sesat atau tidak, melainkan perlu dipahami mengapa Syekh Siti Jenar memandang dunia sebagai alam kematian. Sedangkan para wali sanga tidak demikian halnya. Inilah tesis mistis Syekh Siti Jenar yang luar biasa di zamannya, karena Syekh Siti Jenar justru telah jenius memikirkan hidup sebagai hakikat. Syekh Siti Jenar super cerdas dan lebih berpikir tasawuf atau mistis ketimbang berpikir yang lugas. Mari kita renungkan ajarannya tentang hidup dan kematian secara mistis. Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa hidup yang selalu sedih, sengsara, kebingungan, dan sejenisnya adalah penjara. Ini bukan hidup di alam kehidupan, melainkan hidup di alam kematian. Manusia yang demikian sedang terpuruk dalam kematian hidup. Manusia yang terdegradasi nilai, yang curang, yang keras, yang korup, dan sebagainya adalah manusia yang telah mati menurut Syekh Siti Jenar. Jika demikian, berarti dunia ini telah dipenuhi berjuta-juta mayat yang kotor, bangkai yang amis, dan struktur kehidupan yang mati tidak karuan pula. Tidak sedikit mayat yang kejar-kejaran mengais rezeki yang haram. Tidak sedikit pula mayat yang berebut kedudukan. Apakah asumsi mistis semacam ini sesat? Syekh Siti Jenar berpendapat bahwa di era kematian ini, manusia terikat oleh panca indera. Kondisi ini bukan eksistensi yang sesungguhnya. Hidup nyata baru akan ditemukan setelah mati. Di sana keadaan terang benderang dan semua hal yang mengandung kebaruan. Manusia tidak lagi harus didampingi siapa-siapa. Manusia akan hidup mandiri. Syekh Siti Jenar berpandangan bahwa hidup setelah mati lebih indah dan lebih segalanya. Karena itu, dia rindu kematian. Dia sangat rindu terhadap alam real ketika dia belum jatuh ke kematian. Dia ingin kembali dalam keadaan suci atau semula ketika belum kotor.
Untuk itu, Syekh Siti Jenar mengajarkan bahwa hidup manusia akan mengalami proses mistis. Ajaran dia tersimpul ke dalam 5 pokok wejangan, yaitu ajaran asal-usul kehidupan atau Sangkan Paraning Dumadi, ajaran tentang pintu kehidupan, ajaran tentang tempat manusia esok hari yang kekal dan abadi, ajaran alam kematian yang sedang dijalani manusia sekarang, ajaran tentang yang maha luhur yang menjadikan bumi dan angkasa. Jika demikian, apakah ajaran Syekh Siti Jenar memang gelap? Oh, tidak. Dari 5 jalan kehidupan yang Syekh Siti Jenar ajarkan, jelas positif. Yang menjadi masalah, mengapa Syekh Siti Jenar selalu mendapat cap merah ketika itu? Mengapa konteks ajaran Syekh Siti Jenar membuat Wali Sanga marah? Karena ajaran Syekh Siti Jenar dianggap tidak sejalan dengan ajaran wali. Nampaknya semua itu yang keliru adalah penerapan mistik Syekh Siti Jenar yang disalahartikan. Tidak sedikit memang orang yang menerima wejangan Syekh Siti Jenar lalu berbuat onar, berbuat jelek, bunuh diri dan seterusnya. Tidak sedikit di antara mereka yang segera ingin mati karena hidup di kelak kemudian hari justru lebih sempurna. Jika begitu, yang keliru adalah cara menjalani ajaran Syekh Siti Jenar, bukan ajaran itu sendiri. Cinta mati sebenarnya bagus, tetapi jika mereka segera ingin mati dengan jalan tidak wajar, ini yang salah. Padahal Syekh Siti Jenar tidak mengajarkan orang harus bunuh diri. Ini masalahnya. Syekh Siti Jenar sesungguhnya tergolong guru mistik yang brilian. Syekh Siti Jenar, guru mistik sejati yang tahu berbagai hal. Syekh Siti Jenar dikenal sebagai guru sekaligus wali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa secara kontekstual. Dasar penyampaian ajarannya adalah realita. Karenanya dalam berbagai hal ada yang disesuaikan dengan kondisi Jawa. Karena itu, ketika Ki Ageng Pengging tidak mau sowan ke Demak Bintara sebagai pembangkangan atas ajaran Syekh Siti Jenar, peristiwa ini masih perlu ditinjau lagi. Bukankah di dalam karya berjudul Syekh Siti Jenar itu, Ki Ageng Tingkir juga telah mengingatkan secara politis terhadap tindakan Ki Ageng Pengging? Dalam kaitan itu, Ki Ageng Pengging memang menjadi manusia bebas. Ia hidup di bumi Tuhan, bukan bumi Demak. Paham semacam ini, kalau dipahami secara politis, tentu akan keliru. Paham ini perlu diterjemahkan dari aspek mistis bahwa hakikat hidup memang kebebasan itu. Manusia bebas hidup di mana saja. Manusia bebas menentukan apa saja, sejauh dalam kerangka Tuhan. Jika begitu, apakah pandangan Ki Ageng Pengging atau Ki Kebo Kenanga itu salah? Tokoh yang semula tergores mistis dalam syair Semut Ireng, lalu ada baris berbunyi, Kebo Bongkangnya berangkali bengawan. Kerbau besar yaitu Kebo Kenanga yang menyeberang ke sebelah barat Majapahit. Sebenarnya mulia, dia pernah lari dari Majapahit karena tidak mau mengikuti ajaran yang disampaikan Sabdo Palon dan Naya Genggong. Itulah sebabnya dengan mengikuti paham Syekh Siti Jenar, Ki Kebo Kenanga tidak takut menghadapi resiko hidup. Hidup bagi dia adalah pilihan. Kematian bagi Syekh Siti Jenar bukan hal yang sengsara. Andai kata harus menerima hukuman mati, bahkan menurut Syekh Siti Jenar, takdir baginya sulit ditunda. Bagi Syekh Siti Jenar selalu dikendalikan Yang Maha Kuasa. Biarpun utusan Demak datang, Syekh Siti Jenar tidak takut menghadapi bahaya, karena disitulah Syekh Siti Jenar berjuang untuk hidup. Dalam perjuangan itu, jika selesai tugas kejiwaannya, akan segera kembali ke alam aning-anung, yaitu alam bahagia, tentram, dan abadi. Yang menarik lagi dari pandangan Syekh Siti Jenar adalah persoalan belajar atau berbudaya. Jika hewan berdasarkan insting, manusia Jawa mengikuti guru. Dalam pandangan Islam Jawa, setidaknya ada 4 macam guru. Guru wujud, yaitu seorang guru biasa seperti guru di sekolah, guru mengaji, dan sebagainya. Guru pituduh, yaitu guru yang bertugas memberi petunjuk kepada murid-muridnya. Guru sejati, yaitu guru yang memahami hakikat hidup. Guru ini akan mengajarkan bagaimana menempuh jalan kematian, kesempurnaan, dan kelepasan. Guru purwa, yaitu guru yang tertinggi. Ia ibarat manifestasi Tuhan. Dia mengetahui kodrat dan irodatnya. Tampaknya Syekh Siti Jenar meletakkan dirinya pada guru sejati dan guru purwa. Hal ini tampak pada pembahasan tentang kematian Syekh Siti Jenar.
Masalah proses dan makna kematian digambarkan dari aspek psikologi Islam Jawa. Proses kematian dan maknanya ditinjau dari aspek kehidupan kejiwaan atau psikologi Jawa. Manusia harus melepaskan nafs atau nafas. Nafas adalah batin atau rasa yang keluar masuk dalam raga. Nafs terdiri dari 7 tataran kejiwaan, yaitu jiwa al-amarah, jiwa lawamah, jiwa mulhamah, jiwa mutmainah, jiwa spiritual, jiwa lubiyah atau kosmik, dan jiwa rahsa atau nirwana. Jiwa al-amarah yang berfungsi mengoperasikan organ tubuh, tidak sekedar membuat orang marah. Jiwa lawamah yaitu jiwa yang letaknya lebih dalam lagi, lebih halus, yang ketika orang tidur akan menciptakan mimpi yang menembus ruang dan waktu. Jiwa mulhamah yaitu batin manusia yang menyebabkan mereka dapat menerima petunjuk Tuhan. Jiwa mutmainah yaitu batin manusia yang tenang. Jika ini diaktifkan, manusia Jawa akan mampu melihat apa yang disebut clairvoyance, yaitu objek atau peristiwa di luar fisik atau metafisik. Namun, jiwa ini masih bersifat semu, masih lahiriah atau batin semu. Jiwa spiritual yaitu batin manusia yang mampu melakukan kontak dengan alam gaib. Dalam masyarakat Jawa, tradisi semacam ini dinamakan alam supena. Alam mimpi yang mempengaruhi jiwa manusia mampu menerawang terhadap kejadian mendatang. Batin ini ke arah futuristik atau jangka atau ramalan. Orang Jawa menyebutnya ngerti sadurunge winarah, artinya mengetahui yang bakal terjadi. Misalnya, gerak pikiran atau batin merasa nikmat secara otomatis. Ketika kita harus menganggukkan kepala, menyembah, melambaikan tangan pada saat berhubungan dengan orang lain adalah wacana batin spiritual. Jiwa lubiyah atau kosmik telah meninggalkan alam pikiran, masuk ke alam intuisi. Kehidupan tidak dapat selalu melalui kesadaran panca indera. Misalnya, ketika orang berzikir ataupun meditasi, mereka merasa hilang. Yang ada hanyalah halusinasi dan ilusi. Dari sini orang akan menerima wisik. Jiwa rasa atau nirwana yaitu keadaan nafs yang melukiskan bahwa alam ini adalah alam langit, alam murni, penuh ketiadaan atau sunyaruri. Begitulah esensi apa yang disampaikan oleh Syekh Siti Jenar yang kadang-kadang merasakan ketiadaan Tuhan, dan yang ada adalah ingsun atau aku. Tapi pada hal lain yang baik, Syekh Siti Jenar juga mengakui adanya Tuhan. Misalnya pada kutipan berikut, Syekh Lemah Bang Darmastu Teng Karsa atau Sumarah Ing Hyang Dawuhe, kata Hyang yang merupakan bukti sinkretisme dengan ajaran Hindu, sebenarnya juga menunjukkan bahwa Syekh Siti Jenar percaya kepada Tuhan. Ia pasrah total kepada Tuhan. Pada suatu saat, dia memang meremehkan syariat, dan pada bait lain juga menganggap syariat itu penting.